Pernah kepikiran nggak gimana sih produk AI canggih kayak ChatGPT atau mobil otonom itu sebenarnya dibuat? Rasanya kayak sulap ya, tapi ternyata ini bukan sihir. Ada resepnya loh, sebuah kerangka berja yang mengubah ide-ide berlian jadi teknologi yang benar-benar mengubah hidup kita. Nah, sekarang kita akan bedah resep rahasia itu. Nah, ini dia ide utamanya. Simple tapi benar-benar mengubah permainan. Intinya, kita harus berhenti mikir kalau bikin AI itu kayak seni, yang kadang berhasil, kadang enggak. Justru sebaliknya, kita harus menjadikannya sebuah disiplin. Artinya, ada peta jalan yang jelas yang bisa diikuti siapapun. Jadi sukses itu bukan lagi soal hoki, tapi soal proses yang bisa diulang. Oke, jadi kenapa butuh buku panduan baru? Nah, disinilah letak tantangannya. Coba bayangin, software biasa itu kayak kalkulator. 1 tambah 1, jawabannya masih pasti 2. Selalu sama. Tapi kalau AI, nah ini beda. AI itu lebih mirip otak kita, dia sifatnya probabilistik. Dia belajar dari data buat ngasih tebakan terbaik. Justru karena sifatnya yang nggak pasti inilah, kita butuh cara main yang benar-benar baik. Jadi, peta jalan ini tuh ditopang sama 3 pilar utama. Dan yang pertama, yang paling krusial, adalah fondasi strategis. Di tahap ini, kita lupain dulu deh soal teknologi yang keren-keren. Fokus kita cuma satu, gimana caranya kita bisa menciptakan nilai bisnis yang real dan bisa diukur. Fondasi strategis ini dibangun di atas 3 langkah. Pertama, kita harus memetakan masalah bisnisnya. Kedua, kita perlu paham konsep-konsep teknisnya. Dan ketiga, yang gak kalah penting, kita harus berani dan mau bereksperimen. 3 langkah ini benar-benar jadi dasar dari semua yang akan kita bangun nanti. Nah, di langkah pertama ini ada perubahan cara pikir yang wah penting banget. Tim yang biasa-biasa aja mungkin nanya, kita punya AI keren nih, mau diapain ya? Tapi tim yang hebat bakal nanya sebaliknya, apa sih masalah terbesar kita sekarang? Dan jangan-jangan AI bisa jadi solusinya. Pertanyaannya dibalik dan percayalah, itu ngubah segalanya. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyatanya di bidang pertanian. Masalahnya jelas. Pertanian tradisional itu boros air dan biayanya tinggi. Solusinya bukan ya udah pakai AI aja, bukan gitu. Solusinya adalah pakai AI secara spesifik buat memantau, memprediksi, dan ngontrol peralatan. Hasilnya, wow, panen naik, air jadi hemat, biaya turun drastis. Kuncinya selalu mulai dari masalah, bukan dari teknologinya. Oke, fondasi strategis kita udah kuat. Sekarang kita naik ke pilar kedua, implementasi dan integrasi. Nah, disinilah bagian serunya. Ide-ide keren dari lab kita ubah jadi produk beneran yang bisa dipakai di dunia nyata. Di fase inilah teori ketemu sama realita. Di fase implementasi ini ada 3 fokus utama. Pertama, gimana caranya mengintegrasikan tim. Kedua, gimana caranya membawa model dari lab ke produksi skala besar. Dan yang ketiga, ini yang seringkali paling tricky, gimana cara kita mendefinisikan sukses untuk sebuah sistem AI. Coba deh bayangin mobil Formula 1. Tim kali data science atau MDLC itu ibaratnya yang ngebangun mesinnya. Super kenceng, super canggih. Nah, tim software engineering atau SDLC itu yang ngebangun chassis, body, dan semua kerangka mobilnya. Keduanya harus nyambung sempurna. Kenapa? Karena mesin sekuat apapun nggak ada gunanya kalau nggak ada mobil yang bisa ngendaliin kekuatannya kan? Terus, gimana kita tahu AI kita ini berhasil atau sukses? Kalau software biasa kan gampang ya. Lulus atau gagal, hitam atau putih. Tapi AI nggak sesimpel itu. Karena hasilnya berdasarkan kemungkinan, kita nggak nanya ini jalan atau enggak, tapi kita nanya seberapa bagus kinerjanya. Suksesnya itu diukur pakai metrik, kayak kualitas, keamanan, dan seberapa nyambung si outputnya. Baiklah, kita sampai di pilar terakhir, pilar ketiga, keunggulan yang berkelanjutan. Kenapa ini penting? Karena meluncurkan produk AI yang keren itu baru setengah jalan. Tantangan sesungguhnya adalah gimana caranya menjaga produk itu tetap hebat, tetap relevan, dan tetap bisa dipercaya untuk jangka panjang. Nah, 3 langkah terakhir dari kerangka kerja ini semuanya tentang permainan jangka panjang. Ini soal kesabaran buat dapetin performa terbaik, soal membangun kepercayaan lewat transparansi, dan soal punya sistem operasional yang solid buat ngejaga si model AI ini tetap sehat. Salah satu musuh terbesar dalam jangka panjang ini namanya model drift. Gini deh, bayangin. Dunia di luar sana kan terus berubah. Selera orang ganti, pasar berubah, macam-macam. Nah, kalau model AI kita nggak ikut belajar dan beradaptasi, performanya yang dulu jago, pelan-pelan bakal menurun. Sampai akhirnya nggak relevan lagi. Jadi, ngelawan drift ini bukan kerjaan sekali jadi. Sama sekali bukan. Ini adalah proses yang nggak ada hentinya.
Tim harus terus-terusan memantau performa dan bahkan punya sistem otomatis buat ngasih tahu kapan modelnya harus dilatih ulang. Anggap aja ini kayak merawat taman yang butuh perhatian terus-menerus, bukan kayak bikin patung yang sekali jadi, ya udah selesai. Ujung-ujungnya semua ini tuh kembali ke satu kata, kepercayaan. Orang nggak akan mau pakai teknologi yang nggak mereka percaya kan? Makanya kita harus bisa bikin AI yang bisa menjelaskan kenapa dia ngambil keputusan yang cara kerjanya transparan. Ingat, di era AI ini kepercayaan itu ibarat mata uang yang paling berharga. Oke, kita udah lewatin ketiga pilarnya. Jadi apa sih hasil akhirnya kalau kita benar-benar ngikutin kerangka kerja yang disiplin ini? Jawabannya, ini bukan cuma soal bikin produk AI yang lebih bagus. Ini soal sesuatu yang jauh lebih besar. Ini tentang mengubah hubungan kita sama teknologi secara fundamental. Dan inilah ide besarnya. Coba renungkan ini sejenak. AI itu bukan lagi sekedar fitur tambahan di dalam sebuah aplikasi, bukan. AI ini adalah aplikasinya. AI telah menjadi user experience atau pengalaman pengguna yang baru. Selama puluhan tahun, kan kita sebagai manusia yang harus belajar bahasanya komputer. Kita yang harus ngapalin perintah, ngeklik menu, kita yang beradaptasi sama mesin. Nah, sekarang, untuk pertama kalinya dalam sejarah, perannya dibalik. Justru kita lagi ngebangun mesin yang belajar bahasa manusia, yang beradaptasi sama cara kita mikir dan ngobrol. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir, dan mungkin ini yang paling penting dari semuanya. AI sedang belajar bahasa kita. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa memastikan AI juga belajar dan berbagi nilai-nilai kita? Nah, itulah tantangan sekaligus peluang terbesar dalam disiplin baru membangun masa depan dengan AI.